Pathfinder. Salam Pathfinder. Tes. Oke, baiklah. Selamat malam saya ucapkan kepada kakak-kakak semua, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dari kakak-kakak semua sehingga menyempatkan untuk hadir di dalam pertemuan kita hari ini di dalam Klub Ministry Training Onboarding Day. Untuk apa sih pengenalan modul dan classroom pada hari ini? Baiklah, untuk kita mengawali serangkaian acara kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu buka, yaitu Mars Pathfinder Pandu-Pandu yang akan di-share oleh operator. Kepada operator, dipersilahkan. Oke, baiklah. Untuk itu, alangkah baiknya kita memulai serangkaian acara kita dengan doa. Untuk itu, saya minta kesediaan dari Kakak Master Guide Niko untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Kakak Master Guide Niko, dipersilahkan. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu pada sepanjang waktu yang dan pada hari ini kami akan memulai kegiatan onboarding day, mempersiapkan para peserta barat. Tuhan berkati panitia yang akan memberikan pengarahan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang waktu di bulan April sampai dengan Mei nanti. Mengerti sehingga keberjalanan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Master Guide Niko yang telah memimpin kita untuk mengawali kita di dalam doa. Nah, adapun rangkaian acara kita pada saat ini, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Kakak Master Guide Pendeta Roni Wenas. Kepada Pendeta Roni Wenas, dipersilahkan. Ini, sebentar. Kalau orang ke mall, iya kan? Baik, selamat malam buat kita semua. Kalau kita kan ini hanya... Malam, Pastor. Terima kasih kita boleh berkumpul. Dan ada satu hal yang selalu saya katakan bahwa bekerja dengan para orang muda dan remaja di zaman-zaman sekarang ini adalah satu pekerjaan yang dinamis. Dinamis dalam arti selalu perkembangan pengetahuan itu selalu bergerak dan berubah-ubah dalam konteks penyesuaian kepada kebutuhan daripada zaman di mana adik-adik kita hidup, ataupun kita sebagai pembina juga hidup. Itulah sebabnya kerja di orang muda ini adalah satu pekerjaan yang terus bergerak dan dinamis. Makanya ketika CMT ini sudah dimulai, dan hari ini pun kita akan memperkenalan lagi, maka ini akan terus proses yang kita buat untuk menjadi kekuatan buat klub yang ada di Uni Indonesia Kawasan Barat, baik di gereja-gereja terutama maupun juga nanti di conference ataupun di mission. Dengan harapan
ya salvation and service terwujud di dalam klub-klub kita. Dan tujuan daripada Pathfinder maupun apa yang kita ingin lakukan boleh terbentuk dengan baik. Anak-anak tidak bosan oleh karena kita bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka di zaman ini. Di saat yang sama, anak-anak tetap setia di dalam Tuhan dan dijadikan oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menjalankan misinya, yaitu pekabaran Advent di generasi mereka atau di generasi kita saat ini. Tuhan memberkati di dalam pertemuan ini dan menolong kita semua, dan kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, menambah wawasan kita, dan semakin semangat untuk melayani salvation and service. Tuhan sekali lagi memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Kakak Master Guide Pendeta Roni Wenas yang telah mengatakan kata sambutan untuk kita semua yang berada pada Zoom hari ini. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu perkenalan sekaligus tujuan kira-kira onboarding day kita hari ini untuk apa. Nah, untuk itu saya serahkan layar dan waktu kepada Kakak Osvald untuk menjelaskan kepada kita mengenai onboarding day hari ini. Kepada Kak Osvald, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Astrid, dan selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan merupakan satu sukacita yang sangat besar untuk kita pada saat ini untuk hadir dalam onboarding day atau saat untuk orientasi, pengenalan modul dan classroom. Dan classroom pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wenas yang sudah memberikan arahan dan juga sambutan tadi. Dan pendek saja yang saya mau sampaikan di sini bahwa Club Ministry Training ini sebetulnya bukanlah hal yang baru, dan bahkan kita semua mungkin sudah berkali-kali ikut dalam bentuk yang berbeda. Jadi sering sekali ada pertanyaan, kenapa saya harus ikut? Kenapa emang perlu untuk saya ikut? Itu memang pilihan kita semua, dan kita panitia tidak memaksa kita untuk mengikutinya, kecuali bagi mereka yang memang sama sekali belum pernah mengikuti CMT di waktu yang lalu dalam bentuk PBSTC atau AYMT. Nah, seperti kita ketahui bahwa contohnya kalau kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat ya, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari mungkin beberapa tahun yang lalu itu sudah dipelajari. Saat ini kita mempelajari buku Kejadian. Saya lupa ya, tapi mungkin di waktu yang lalu kita sudah mempelajari buku yang sama oleh penulis yang berbeda. Jadi penting bagi kita untuk kembali mempelajari hal-hal yang sudah pernah kita pelajari, mungkin dalam view dan perspektif yang berbeda. Jadi ini salah satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa CMT yang ada kurang lebih sama dengan AYMT, bungkusnya aja yang berbeda. Tetapi di CMT tingkat uni yang akan diadakan di UIKB ini akan kakak-kakak atau calon peserta akan mengikuti dengan cara yang berbeda. Nah, apa yang berbeda kita akan lihat nanti sebentar presentasi dari tim teknis. Kemudian yang juga berbeda di sini adalah saya meminta kepada para instruktur untuk nanti memberikan lebih banyak ruang kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan, terlibat di dalam diskusi. Kemudian peserta nanti tidak hanya akan duduk diam, kemudian menulis di portofolio apa yang sudah dipelajari, tetapi secara langsung dapat memberikan sebanyak mungkin ide dalam waktu yang ditentukan tentunya ya, untuk untuk memperlengkapi para peserta untuk menjadi pemimpin, karena inilah tujuan dari CMT ini, untuk mempersiapkan CMG, untuk mempersiapkan Master Guide untuk menjadi leaders tidak saja di klub tapi di gereja. Jadi esensi yang dia akan nanti ditimbulkan nanti di CMT tingkat uni di UIKB ini adalah bukan lebih banyak ke tekstual atau ke konsep. Kita sudah terlalu banyak dengan konsep. Kita sudah menjadi virtual leaders ya. Tetapi yang akan dimaksudkan di sini adalah lebih banyak ke kita menjadi field leaders. Jadi kita akan lebih banyak mengadopsi apa sih masalah yang ada di klub, apa permasalahan dan studi kasus yang nanti akan kita pelajari dan kita akan sama-sama diskusikan. Supaya tidak membuang waktu lebih banyak, kita akan mempelajari bagaimana teknis kita belajar CMT di UIKB. Mungkin ada beberapa hal yang berbeda, tapi tidak sama sekali baru. Dan ini kita coba terapkan untuk menjadi role model di pembelajaran CMT di waktu-waktu yang akan datang. Jadi saya sangat bersemangat untuk memulai ini, dan saya yakin kita semua juga memiliki perasaan yang sama untuk kita memulai CMT, walaupun kita sudah memiliki banyak sertifikat CMT, PBSTC, AYMT di waktu yang lalu, tetapi ini saatnya untuk kita memulai dengan cara yang baru, dengan model yang berbeda,
agar kita sama-sama secara serasi, selaras, dan seimbang kita belajar dan maju untuk mengembangkan pelayanan klub Adventure Pathfinder Master Guide di Uni Indonesia Kawasan Barat. Demikian, dan saya kembalikan ke Kak Astrid. Semoga kita semua dapat menyimak, dan di saat ini kakak-kakak perlu untuk mencatat, karena ada beberapa hal yang teknis yang mungkin akan lupa. Silakan catat, screenshot, ataupun screen capture ya, karena mungkin ada beberapa hal teknis yang perlu untuk diingat. Terima kasih, dan kembali ke Kak Astrid. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Oswald untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan yang akan datang. Kira-kira bagaimana cara kerjanya atau tugasnya seperti apa. Untuk itu kita langsung serahkan kepada Kak Welly dan tim untuk bisa menjelaskan secara lebih lanjut. Kami persilahkan. Kak Welly sudah bergabung? Ya, halo, malam Kak. Oke. Kak Welly agak sibuk dengan tugas beliau, tapi beliau barusan join. Mohon sabar kakak-kakak ya. Ini Kak Welly lagi siap-siap. Kedengaran suara saya? Oke, silakan Kak Welly. Ini udah dengar saya ya? Halo? Iya Kak, silakan. Baik kakak-kakak, sementara Kak Willy siap-siap dengan perlengkapannya, beliau mungkin baru tiba, jadi mohon maaf beliau agak telat. Baik kakak-kakak, saya coba lihat di list partisipan, kita di sini ada 219, walaupun masih banyak yang tidak pakai nama kondawilnya di depan. Jadi kehadiran kita malam ini belum bisa di capture untuk mewakili tiap-tiap kondawil yang akan ikut CMT ini. Baik, pasti kita semua yang join malam ini sudah daftar via cmt.pathfinderindonesia.org, pasti kan? Oke. Dan kemungkinan link pendaftaran ini juga sudah kita share ke teman-teman yang ada di kondawil kita masing-masing, gitu. Jadi minimal kakak-kakak yang ada malam ini sudah tahu bagaimana cara mendaftar. Mungkin muncul pertanyaan, Kak, kok dikit betul data yang diminta waktu mendaftar? Iya kan? Cuma diminta username, cuma diminta nama lengkap peserta, terus isi daerah conference atau wilayah, ya kan? Kenapa nggak minta data-data yang lain? Gitu. Itu sengaja panitia buat untuk memudahkan kita untuk mendaftar. Pertanyaan, apakah panitia nggak butuh data detail? Contoh, saya itu di jemaat mana? Saya juga kan mau
gitu. Itu nanti kita update nanti ketika kita sudah masuk, nanti akan dibuka, Kak Willy akan buka akses untuk kita bisa isi data lengkap kita. Kakak-kakak, apakah di conference daerah wilayah kita untuk peserta ini sudah punya grup WA? Sebagian sudah mungkin ya, tapi sebagian belum. Iya ya, gitu. Nanti akan segera dibuka supaya para koordinator conference daerah wilayah bisa melihat atau bisa mengakses. Mungkin ada juga yang sudah buat, tetapi karena kemungkinan mereka lebih mengenal para peserta, jadi mereka berinisiatif. Sementara di panitia belum disubmit data-data lengkap informasi tentang para peserta. Begitu, itu akan dilengkapi. Sangat baik jika para koordinator daerah wilayah sudah membuat grup ya untuk kita berkomunikasi. Ini waktu acara itu kan nanti tanggal 6 sampai 8 Mei. Kenapa kita mesti berkumpul malam ini? Tuh kan, jaraknya masih jauh loh sampai Itulah manfaatnya kita ada di sini, dan Kak Willy akan jelaskan apa-apa yang mau kita bikin di rentang waktu yang berjalan ini sampai CMT akan dimulai. Kalau Kak Willy sudah siap, supaya tidak lebih panjang, silakan Kak. Oke, terima kasih Kakak. Kedengeran suara saya? Jelas Kak Willy, masih merdu kayak dulu. Sorry. Ya, baru sampai juga nih. Jadi buat kakak-kakak semua yang akan mengikuti aktivitas, polanya nanti di CMT ini kita menganut seperti yang Kampore lalu. Jadi kakak cukup daftarkan, sederhana, sudah dilakukan ya pasti ya. Dan kakak akan dapat resinya nanti dari email. Kemudian kakak setelah daftar, kakak akan login. Nah, kakak akan login. Lalu di sini sebenarnya kalau dari rundown acara kita, diharapkan kakak-kakak akan follow instruction yang ada di halaman utama ya setelah login. Jadi kita akan coba arahkan kegiatan itu ada di pengumuman di sini. Jadi seperti yang kalau dulu ada challenge, kalau dulu ada zooming, nah kita selalu arahkan di bagian depan. Sementara ini yang saya mau demokan adalah ketika kakak sudah terdaftar, kakak akan disuguhkan instruksi pertama, yaitu kakak harus memilih kakak akan mengikuti modul apa. Nah, ini adalah CMT, ABST, dan PBST. Berarti kakak akan memilih antara dua, jadi tidak boleh dua-duanya ya, antara ya. Nah, kalau kakak sudah pilih antara dua, nanti terdaftar nomor ID kakak sendiri, itu harusnya bisa dipakai untuk selanjutnya ya. Akan kodenya sesuai dengan kelas. Kemudian kakak akan dapat running number nomor ID kakak. Nah, instruksi pertama kita lakukan. Coba ya, saya contohnya akan mengikuti PBST. Saya akan pilih PBST, lalu saya akan terdaftar menjadi kelas PBST misalnya gitu. Nah, ini sudah saya terdaftar. Nah, ketika saya sudah terdaftar PBST, sebenarnya nanti saya akan tampilkan hanya modul PBST saja ya nanti ya. Nah, di sini nanti ada beberapa modul, lupa saya tambahkan lagi, sebenarnya ada 8 ya, ada 5 ya Kak ya, ini demo dulu. Jadi nanti akan disuguhkan beberapa modul yang notabene Kakak akan ikuti satu persatu, bisa random, apa saja, tidak harus berurut, dan bisa kakak pending gitu, misalnya saya nggak ikut dulu yang nomor 1, nomor 2 juga saya nggak dulu, tapi saya nomor 4 gitu. Tapi nanti pada akhirnya di pengumuman depan kita akan sampaikan juga bahwa modul akan ditutup per tanggal berapa gitu. Jadi kalau modul sudah ditutup, berarti halaman ini tidak ada startnya lagi nanti, dia akan hilang. Nah, selagi masih ada, berarti kakak tinggal mengikuti. Nah, contohnya adalah ini modul ministry. Nah, di sini nanti kakak akan nonton video ya. Videonya
kita akan tampilkan berdasarkan modul yang sudah disiapin para instruktur. Aja, Kak. Kemudian kakak akan mengikut sampai selesai. Lalu nanti ada tugasnya, tugas ministry yang akan ditampilkan juga. Lalu dari tugas itu kakak akan jawab di kolom isian jawaban modul gitu. Sampai di sini kakak bebas menuliskan jawaban saya dan apapun yang kakak mau sampaikan di sini disampaikan secara free text gitu ya. Cuman kalau kakak ada pertanyaan, kita nanti ada satu kolom lagi untuk kakak bertanya. Tapi yang menjawab ini adalah instruktur yang memberikan modul. Nah, nanti jawabannya ada di bawah ya. Nah, kakak bertanya apa, jawabannya apa, ada di bawah seperti komen. Nah, nanti setelah itu kakak submit. Kalau sudah submit, nanti kakak akan masuk ke dalam halaman ini untuk mendapatkan poin statusnya. Statusnya apakah done atau ya undan ya, belum dikerjakan gitu. Jadi di modul ini tidak ada benar salah sebenarnya. Yang ada adalah selesai atau tidak gitu. Jadi harusnya nanti pada saat kakak diskusi di komen ini, kakak bisa mendapatkan insight dari diskusi dengan materi ya. Jadi lebih dalam. Nanti setiap pertanyaan-pertanyaan kakak dan juga pertanyaan yang dipilih lah ya, yang bagus akan dibawa ke dalam kegiatan Zooming nanti. Di pertemuan itu akan dibahas diskusinya apa, poin yang mau diangkat apa, dan modul itu sendiri, misalnya modul ministry. Jadi ada dua kesempatan kakak mengisi jawaban, itu kakak sendiri secara pribadi menjawab, dan kalau bertanya nanti akan di-reply oleh instruktur. Sampai di sini ada pertanyaan nggak kakak? Simple ya, kita berusaha membuat simple ya. Jadi nanti 1 sampai sekian modul ini akan melakukan yang sama. Kalau poin sebenarnya tidak signifikan, poinnya antara lain ya kita bagi rata aja. Kalau misalnya ada 8 bagi 100, artinya setiap poin adalah sekian persen total, kalau selesai semua 100% gitu. Nah, begitu juga di modul ABST, sama juga ya, nanti halnya ABST kita update juga. Dan juga nanti ketika kegiatan ini Zooming, kita bisa lihat absensi. Nah, ini kebetulan belum ada absensinya, jadi nanti pada saat Zooming, di halaman depan kita akan tampilkan link-link Zoom kayak seperti Kanpure ya. Nah, sementara saya menampilkan step pertama dulu, kakak memilih PBST, ikutin modul, nanti tinggal follow instruction selanjutnya di beranda. Ini mungkin yang sederhana yang bisa saya sampaikan, sesederhana mungkin. Jadi modul ini hanya nonton video dan mengisi jawaban dan memberikan komen pertanyaan atau komentar. Nah, yang interaktif hanya di komentar ya, tapi kalau jawaban itu statis artinya dari kakak sendiri. Ini yang sementara saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Kedengaran ya suara saya? Kedengeran, Kak Weli. Oke. Ini ada yang ngangkat tangan. Silakan bersuara aja, saya nggak ngeliat soalnya. Halo? Halo, selamat malam Kak Weli. Malam Kak. Saya Aceh Tarya dari Sion Alamida sih, saya tulis nih JLC DKI. Siap Kak. Dari yang ini tadi Kak Weli jelaskan ini dari poin 1, Ministry 2 dan selanjutnya 5 ini tadi kalau menurut penangkapan saya ini kita bisa pilih Kak Weli ya? Iya, ala carte Kak, bebas memilih Kak. Nggak harus minimal berapa itu Kak Weli minimal? Minimal 100% Kak. Oh, 100% berarti semua ini ya? Tidak benar salah, cuman harus selesai itu sih Kak. Berarti dari nomor 1 sampai 5 ini ya? Ya. Tapi sorry Kak, ini bukan 5 ya. Ini harusnya ini sebagai contoh ya. Ini ada banyak. Ada berapa sorry Kak? Kospal 8 ya Kak ya modulnya? 8 plus overview 1 Kak. Oh, berarti ada 9. Ada 9 tinggal follow aja Kak. Yang penting statusnya dan gitu sih. Nanti kita kasih status lah. Karena gini Kak, kalau udah diisi, nanti kan ada tim penilai. Tim penilai itu akan melihat kontennya ini layak dikategorikan selesai apa enggak gitu sih Kak. Nah, kalau layak dikategorikan selesai, statusnya akan done gitu sih Kak. Kalau belum mendapat status done, harusnya
kakak bisa edit gitu bolak-balik, misalnya oh saya mau koreksi, ya mungkin diedit lagi, diubah lagi bisa. Tapi kalau komentar itu kan bertambah sih. Jadi yang statis ini sampai modul ini masih dibuka, kakak bebas mengubahnya. Tapi nanti kalau sudah ditutup, waktunya tim penilai untuk memberikan apa namanya poin ya. Nah berarti kalau sudah ditutup kan berarti kakak sudah tidak bisa mengisi lagi. Tinggal menunggu statusnya aja. Gitu sih kak. Oke, terima kasih Kak Willy. Ya, makasih kak. Semuanya video kontennya ya, jadi tidak ada teks atau apa, semuanya video. Betul ya Kak Oswal ya, semua video ya? Ya, betul sekali Kak Weli. Oke. Baik. Simpel berarti nggak ada pertanyaan. Siapa? Ya, Ada lagi Kak? karena inti pertemuan kita malam ini adalah hal ini. Jadi mari kita buang banyak waktu untuk terima penjelasan ini. Oke. Modul-modul CMT ini ada 8 plus overview, plus pendahuluannya pengantar secara luas. Dan ini yang nanti akan dibahas saat classroom nanti. Begitu. Jadi para peserta sudah ada pendahuluan materi sebelum kita berdiskusi pada tanggal 6 sampai 8 nanti. Jadi diharapkan secara teori kita sudah bergabung di rentang waktu sampai tanggal 21 April kalau nggak salah akan dibuka. Nanti saya cek lagi, nanti kita sama-sama cek lagi kenapa waktunya agak panjang supaya kita bisa nonton dengan betul, dengan lengkap. Dan ini di setiap akhir sesi kita belajar mandiri via video ini mungkin ada tugas yang mesti kita buat. Tugas itu yang kita akan jawab, yang akan kita isi di template yang Kak Willy sudah siapin tadi. Sekarang, siapa yang akan review tugas-tugas itu? Itu bisa instruktur, bisa jadi itu koordinator daerah wilayah yang akan review, begitu. Jadi kalau kakak-kakak hanya isi dengan yang penting sudah diisi, siapa tahu lewat, saya jamin kemungkinan tidak akan lewat begitu saja. Karena ini akan menjamin, kita akan menjaring para peserta bahwa dia memang pengen betul-betul dibekali, diikuti gitu. Jadi yang template yang Kak Willy sudah tampilkan tadi patut kita isi dengan baik, dengan benar. Jangan hanya sambil lewat aja. Itu sih harapan kami. Baik, Kak Willy sudah loncat ke sesi tanya jawab karena memang untuk itu kita ada malam ini. Silakan raise hand jika ada kakak-kakak yang mau bertanya. Ya, saya tambahkan juga Kak, untuk pertanyaan ini bisa lebih dari satu Kak ya. Jadi nanti kakak tinggal isi aja. Kontennya akan muncul nanti pada saat catatan instruktur, jadi bertingkat gitu loh. Jadi kayak komen di biasa ya, kalau komen di blog gitu ya. Nanti kita taruh di sini. Simpelnya adalah yang menjawab ini hanya instruktur yang memiliki modul. Jadi ya contoh nih, saya bawakan organisasi. Jadi nanti saya akan menjawab. Jadi harusnya kakak-kakak itu interaktif, gali lebih dalam kebutuhan di jemaat nanti mengenai organisasi apa aja. Karena gini Kak, modul ini kan boleh aja menjadi modul standar, tetapi kan implementasinya di masing-masing gereja kakak, jemaat kakak kan beda-beda. Jadi mungkin dengan modul didiskusikan dengan keadaan, kakak bisa bawa pulang hasilnya gitu loh, bawa pulang hasil diskusinya. Jadi memang pertanyaan ini kan private per user ya, jadi pertanyaan kakak, soalnya kalau saya ikut peserta misalnya Kak Willy sama dengan Kak Oswald, itu tampilannya kan masing-masing, jadi private gitu loh. Nah akhirnya kakak bisa cerita yang lugas atau bebas untuk kebutuhan jemaat masing-masing di komentar ini, di pertanyaan. Jadi saya ulangi, kalau jawaban itu statis hanya satu record, tetapi kalau komentar bisa berkali-kali gitu, seperti tanya jawab. Itu mungkin Kak, silakan lanjut Kak. Baik, Kak, di chat room di saya ada muncul satu pertanyaan. Tadi kan waktu daftar kita disuruh pilih Adventurer atau Pathfinder Basic Staff Training. Kak, kalau salah pilih boleh nggak diedit atau dijawab? Itu kita antisipasi Kak, makanya setelah pilih kan tidak bisa kembali lagi sebenarnya. Ya tapi bisa minta bantuan ke panitia atau instruktur atau kita yang dikenal lah, bisa nanti saya bantu untuk edit. Tapi diusahakan pilih dengan tepat sih Kak. Hanya 2 pilihan, yes or no. Kalau kita bilang black or white, Yesus atau setan misalnya gitu kan tidak ada tengah-tengahnya Kak.
Jadi artinya santai-santai aja menjawab, toh juga kita nggak kasih timer sih. Cuma kalau sudah menjawab, ya udahlah itulah keputusan kakak kan gitu kak. Jadi memang tidak boleh dua kan, memang hanya satu di antara dua gitu sih kak. Baik, Kak Samuel Ivan sudah ya? Oke ya, di copy ya. Oke, ada lagi angkat tangan. Jakarta Local Conference. Kak Akarina, silakan Kak. Baik, malam Kak Welis. Ya kak. Halo. Saya tanya. Kita berkenalan dulu dong Kak, walaupun di nama sudah ada JLC Kak. Boleh Kak? Cek. Ya, silakan Kak. Tadi di modul untuk jadi pertanyaan di jawaban nanti apakah ada minimal dan maksimal karakter untuk jawab, dan yang kedua apakah modul ini harus kita Zoom, maksudnya sebelum kita interaksi di Zoom nanti. Oke, pertanyaan atau pertama dulu. Bisa sambil berjalan Kak. Oke, gini Kak, nanti kita kan punya periode Kak ya. Jadi periode itu, kalau nggak salah ada jadwalnya Kak ya. Periode pendaftaran, terus periode modul, lalu periode nanti kegiatan bersama di Zoom. Nah, ketika pada saat sudah selesai pendaftaran, kita akan tutup nih, harusnya pendaftaran ya, harus ya Kak ya. Atau mungkin kalau pendaftaran boleh per paralel, saya nggak tahu keputusannya, harusnya itu serial. Jadi pendaftaran dulu ada periodenya, kemudian modul ada periodenya, baru Zoom ada periodenya. Jadi pada saat kakak sudah mengikuti modul, mengisi modul, terus nanti pada saat sudah ditutup, kakak tinggal mengikuti Zoom-nya. Berarti konten kakak sudah kita keep gitu loh, kita lock gitu. Nah, berarti kegiatan ini tinggal dibahas nanti pada saat, konten kakak akan dibahas pada saat nanti Zoom. Tetapi panitia sendiri atau instruktur sendiri akan memilihkan konten-konten pertanyaan terbaik dari masing-masing modul, harusnya nanti ya, untuk dibawakan sebagai topik utama. Karena kan ratusan nanti akan bertanya, mungkin ada pertanyaan yang serupa nanti direkap sama para instruktur untuk dibawakan ke Zoom. Jadi nanti kita bertingkat ya Kak. Jadi habis dari modul online, baru nanti masuk ke Zoom. Nah, bahan dari modul online itu dibahas di Zoom. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada batasan karakter? Tidak ada Kak. Tetapi diharapkan jangan copy paste ya Kak. Ya kita tahu lah modul ada ya, tapi jangan dikopas juga modulnya. Jadi kesian kakak-kakak yang membaca juga nanti untuk kasih poin gitu. Jadi singkat, padat, jelas, dan sesuai kebutuhan. Kalau karakternya nggak dibatasi Kak. Mudah-mudahan menjawab ya, atau saya tidak berurut menjawabnya. Silakan bertanya lagi Kak, kalau memang belum terjawab. Menjawab Kak. Satu lagi Kak, maksudnya tadi kalau misalnya ada batasannya itu saat e-learningnya ditutup dan kita interaksi di Zoom itu, jawaban atau komentar kita itu bisa diubah Kak. Kalau mengubah, kalau gini Kak, yang bisa diubah cuma jawaban kakak. Tetapi kakak sekali posting komentar itu langsung tersimpan, tidak bisa diedit ya Kak. Jadi kakak kalau mau menambahkan komentar atau pertanyaan lain, itu bisa sebagaimana kakak kalau lagi, saya nggak tahu ya, kalau komentar di blog itu kan jarang orang edit ya. Yang ada adalah ditimpalin lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi kakak bertanya jawab, tapi setelah kakak post, kakak submit, itu nggak bisa diedit, tetapi kakak bisa tambahkan. Lebih dari satu soalnya komentar itu kan. Tapi kalau modul bisa diedit Kak. Jadi saya ulang lagi, modul itu statis punya kakak, sedangkan komentar itu dinamis bertambah-tambah sesuai dengan tanya jawabnya dengan instruktur. Oke, baik Kak Weli. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih. Yang angkat tangan, tunggu ya, ada chat yang terdahulu. Kak Willy ada yang nanyain, ini kok logit ketika kita masuk ke modul PBST, itu larinya ke Jawa Tengah. Kita kan punya Kondawil masing-masing. Saya lagi buka dan ada yang sama kayak saya. Dia itu lari ke Jawa Tengah.
Bentar Kak, saya baru saya edit langsung lah ya. Kakak lihat codingnya dulu ya. Kelihatan codingnya Kak? Enggak ya? Nggak ada, Kak. Oh ya, sebentar itu kayaknya kesalahan teknis. Sebentar ya, itu ada Nanti aja, Kak, alamat. yang Iya, itu udah tahu, Kak. Yang penting di note aja. Oke. harusnya kayak gini Kak. Harusnya kayak gini nih Kak. Kayaknya tadi saya baru ubah. Harusnya dia kompres DKI seperti sesuai dengan kakak mendaftar. Ini kayaknya nih salah nih. Dia masih manggil model Kampori lalu. Saya kan kopinya dari Kampori lalu. Kalau Kampori lalu ada nama jemaat Kak. Kalau CMT sekarang dia nggak pakai nama jemaat ya Kak. Jadi hanya kompres nanti yang kondawil yang akan tampil. Jadi kalau kondawilnya aja itu nanti akan tampil Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Welly. Saya tadi lihat ada Kak Amos dan Kak Ronald Setiobowo angkat tangan. Karena Kak Ronald masih resen, Kak Ronald lah dulu. Silakan Kak Ronald. Kalau boleh dibuka kameranya biar bisa di spotlight dan teman-teman 293 partisipan bisa lihat, Kak. Bolehkah? Sip, lanjut Kak. Oke, selamat malam untuk kakak-kakak semuanya. Saya bertanya, nanti dalam modul itu ada yang berupa video atau tidak? Karena kalau video bagaimana, kalau yang biasa bagaimana? Itu aja pertanyaan. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Oke Kak, jawaban saya adalah semua modul sama Kak, nonton video dan menjawab, tidak ada model lain Kak. Semua hanya video materinya, nanti tugasnya dibaca Kak ya. Ini saya cuma contoh ya, tugasnya ministry, jadi panjang nih tugasnya. Jadi ikutin aja tugasnya, nanti kakak kasih jawaban di kolom kakak menjawab. Hanya itu aja sih Kak. Jadi nonton video, perhatikan tugasnya, lalu isi dalam kolom jawaban modul. Sudah itu aja Kak. Tapi kalau kakak mau bertanya boleh, kalau enggak juga enggak harus bertanya ya Kak. Cukup mengisi jawaban modul sih cukup sebenarnya. Cuman kalau kita berharap kakak diskusi juga dengan yang punya modul supaya dapat kebutuhan kakak. Karena kan modul ini kan umum jadi bahasanya teori ya Kak. Tapi pada prakteknya kan sebenarnya beda-beda. Ada kadang-kadang case-nya kakak sama saya beda, tapi saya bertanya di case saya langsung dijawab untuk saya saja jawaban itu dari instrukturnya gitu Kak. Jadi sebenarnya maksimalkan aja komentar, tapi nggak diharuskan berkomentar atau bertanya. Cukup menjawab modul juga sudah cukup sebenarnya Kak. Baik. Oke, terima kasih Kak Welly. Terima kasih, selamat malam. Kak Ronald itu teman saya Kak, dari Balikpapan, daerah Kalimantan kawasan Timur DKKT. Terima kasih Kak Ronald. Tadi ada Kak Amos juga angkat tangan. Mana nih Kak Amos? Nah, dia sudah muncul. Silakan Kak. Baik, selamat apa kita baikkan background-nya, backsound. Kakak-kakak semua, saya Amos Tinjak dari Klub Agape Balikpapan, dari Kalimantan Timur. Saya sedang buka Kak ini linknya. Lalu saya coba lihat di modul. Di sini ada 5 ya. 5 saya lihat ya. Ada. Namun setelah saya buka satu persatu, saya lihat videonya sama semua Kak. Ya itu demo Kak. Oh begitu. Instruktur pun belum siap Kak. Sorry bocoran Kak. Instruktur belum siap sebenarnya. Lalu pertanyaan saya yang kedua Kak, kira-kira kalau misalnya ini harus berurutan Kak kita kerjakan atau bagaimana begitu Kak? Oke, tadi juga saya sudah jawab Kak. Tidak perlu berurut. Kakak ala kart aja, mana yang kakak ready mau isi, kakak ready mau ikutin, pilih aja Kak. Tetapi kewajibannya semua harus diisi. Jadi prosentasenya 100% Kak. Jadi tidak ada 80. Jadi kita tidak menganut benar salah, tetapi kita menganut selesai atau tidak. Itu sih Kak. Baik Kak, terima kasih. Siap. Baik. Tadi juga sudah ada di chat room sudah disampaikan bahwa tanggal-tanggal yang penting sehubungan dengan kegiatan kita ini. Tanggal 10 April kemarin kan sudah dibuka pendaftarannya. Kemudian tanggal 19 April, e-learning akan dibuka. Yang belajar mandiri via video itu akan dibuka tanggal 19 April. Kemudian itu tidak bisa diakses lagi tanggal 3 Mei. Cukup panjang kan ya, dari 19 April ke 3 Mei untuk menonton 8 video plus 1, untuk menonton 9 video.
Kemudian kalau ada tugas yang disuruh untuk dikerjakan, monggo dikerjakan. Gitu. Tanggal 27 April pendaftaran CMT akan ditutup. Jadi yang sudah lewat nggak dapat lagi onboarding day. Tetapi kami akan usahakan supaya onboarding day malam ini lagi direkam. Kami akan usahakan spellingnya diposting di cmt.pathfinder Indonesia. Jadi kalaupun tidak sempat ikut e-learning onboarding day malam ini, akan ada video kita malam ini yang bisa ditonton kembali untuk teman-teman yang late, yang daftar lewat daripada malam ini. Gitu. Panjang waktunya. Tapi jangan diborong ya. Mending mentang-mentang e-learning itu nanti ditutup tanggal 3 Mei, nanti deket-deket baru ditonton semua video. Nggak akan lengkap itu. Akan susah dikerjain. Apalagi kalau ada tugasnya. Baik. Terima kasih. Terakhir tadi Kak Amos. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Sumatera kawasan tengah belum ada, kawasan selatan belum ada. Tadi baru Jakarta Local Conference, daerah Kalimantan kawasan timur yang nanya. Nah, itu dia. Yang dari Sumatera dong, atau Nusa Tenggara. Oke, Kak Boni. Sip. Selamat malam, Kak Franky Semarau. Malam, Kak. Monggo, silakan. Iya, ini Kak mau tanya, kalau misalnya kita mau cari bacaannya, kalau kita bimbingan untuk saya belum pernah ikut PBST atau ABST ini. Artinya kalau misalnya saya masuk juga, saya tadi kelewatan, saya masuknya sudah mulai setengah jam kali baru saya masuk. Maksud saya ada nggak bacaannya untuk penuntun ini? Maksudnya seperti petunjuk penggunaan aplikasi ini, manual. Videonya akan tersedia, Kak. Video. Jadi yang Kak Willy sudah tampilkan tadi, ini kan video lagi direkam. Kami akan usahain supaya bisa dilihat linknya mau ditaruh di cmt.pathfinder Indonesia gitu. Ya. Jadi dari dashboard kita masing-masing kita bisa pilih, oh ya ini yang saya pengen nonton onboarding day. Jadi mungkin setengah jam Kakak yang lewat tadi bisa ditonton kembali, Kak. Yang Kak Willy tampilkan tadi juga bisa dicek ulang biar kita semua tidak ketinggalan. Ini maksudnya ada linknya untuk masuk ke video itu, dikasih nanti ya? Ada Kak, iya. Tinggal klik aja. Oke, makasih banyak Kak. Tuhan berkati ya. Ada dua lagi. Kak Boni, terima kasih. Kak David, daerah Nusa Tenggara. Silakan Kak. Selamat malam Kak Franky. Terima kasih Kak Willy untuk penjelasannya. Saya mau tanya apakah setiap modul ini hanya melalui tontonan saja atau lewat video, atau memang ada penyelesaian modul secara manual, karena kita tahu beberapa waktu yang lalu juga ada modul secara manual. Apakah hanya selesaikan nonton video ini atau apakah ada penyelesaian modul secara manual? Terima kasih Kak. Oke, baik. Di bagian awal Kak Willy sudah jelasin bahwa ada field nanti di bawah video di mana kita bisa berinteraksi dengan instruktur. Begitu. Di situ ada tugas, bisa jadi ada tugas yang ditugaskan oleh instruktur untuk bisa kita kerjakan. Dan kerjakannya web based, kerjakannya di web. Di tempat di dashboard kita, tempat kita mendaftar. Nah, bagusnya itu nanti Kak Willy akan siapin untuk bisa kita download. Kalau kita mau tambahin di portofolio kita bisa kita download. Begitu. Jadi ada yang manual yang mesti kita kerjain walaupun kita ketik. Begitu, Kak. Ada lagi Kak David? Terima kasih. Ya. Sip. Terima kasih. Oke. Di chat room ada pertanyaan 2 Kak Will. Ini kayak tadi ini. Kak Samuel Ivan tadi. Data dari yang sudah diregistrasi, apakah bisa diedit, Kak? Oke. Sebenarnya saya akan tambahkan buat edit profile. Untuk profile sendiri kan sebenarnya ada apa ya? Kalau profile itu apa ya? Misalnya gender, terus ada nomor handphone. Sebenarnya itu lengkap ya, bisa kita lengkapi sendiri secara mandiri. Cuman saya belum bisa demokan sekarang, tapi kemungkinan
nanti ada edit profile di sini, nanti edit profile. Atau nanti kita bikin edit profile di sini. Artinya hanya profil kakak aja. Tapi kalau untuk identitas kakak secara general, cukup yang sekarang lagi didaftarkan aja Kak. Nama, nama alamat, kodawil, sama email gitu. Nah kalau informasi-informasi pribadi lain, kita sih secara panitia masih bahas ya, mau dilebarkan sejauh mana yang kita butuhkan bisa kakak-kakak update. Tapi paling enggak ya sebatas kayak alamat, nomor handphone, terus jemaat kalau nanti perlu kita butuh nama jemaat ya, gitu. Nah sedangkan masing-masing kodawil itu nanti ada PIC-nya yang bisa mengedit sebenarnya. Nanti ada PIC bisa mengedit dan menambahkan. Ini saya tutup dulu dengan akses administrator karena kalau kakak-kakak login, otomatis dari kodawil kakak bisa saling lihat gitu. 214 nomor orang saat ini dari DKI kan JLC. Nah berarti saya bisa melihat orang-orang JLC. Sementara yang yang kita tampilkan hanya nama ya Kak. Nanti ada direktur kompresi biasanya kodawil ya Kak ya. Nah mungkin ada PIC kodawilnya yang akan nanti bisa melihat detail yang lain. Dan ini kita masih bahas karena kan ada data-data pribadi orang ya, ada emailnya, ada handphonenya. Ya kita nggak bisa open semuanya sebenarnya, tetapi dia bisa mengedit profilnya sendiri. Itu sampai saat ini. Tapi untuk yang kodawil bisa menambahkan peserta, sebagaimana kayak registrasi di depan, bisa juga mengedit. Cuma kita belum buka dulu, karena kita harus assign siapa PIC kodawil masing-masing kodawil gitu ya. Harusnya sih direktur conference ya, atau direktur pemuda conference. Nah itu yang nanti kita mau bahas. Intinya adalah ada PIC per kodawil, tetapi pribadi kita bisa edit profile. Sementara edit profile-nya juga saya belum tampilkan supaya jangan fokus ke situ dulu kakak. Yang penting kakak bisa login, kakak sudah tercatat namanya, tercatat juga emailnya, tercatat kodawilnya, tercatat kakak ambil PBSTC atau BSTC, dan juga tercatat jawaban modul kakak. Sementara itu dulu. Karena gini, terlalu banyak informasi kita sampaikan pun nanti kakak jadi terlalu banyak harus dilakukan, ya kan? Sebenarnya ada rencana juga kita mau jual beli merchandise jadi cuma belum dulu. Jadi intinya adalah kakak baca-baca aja nanti instruktur di depan supaya nanti kakak-kakak bisa melakukan tugasnya berdasarkan instruktur. Itu sih sementara. Jadi modulnya memang banyak saya hide. Saya hanya menampilkan menu untuk data peserta dan modul dan hasil nanti kalau sudah ada hasilnya. Gitu. Kalau sudah ada hasilnya nanti bisa kelihatan sini Kak hasil-hasilnya. Jadi sementara hasilnya pun kita belum tampilkan. Nah, terus nanti ada absensi juga. Absensi ini adalah apakah kakak mengikuti setiap kelasnya, nanti kelihatan nih di centang-centangnya keluar nanti. Sama nanti ada absensi Zoom. Jadi sebenarnya modul ini akan bertahap. Sementara saya tidak mau sampaikan banyak-banyak supaya fokus gitu ya kayak. Nanti supaya nanti kakak ikut follow di beranda aja apa yang saya kakak lakukan. Oke, saya mau ulang lagi nih sebelum pertanyaan kakak tuh terjawab belum ya Kak David ya? Kalau siapa tadi yang bertanya? Kakak tadi udah terjawab belum Kak pertanyaannya Kak? Sudah ya? Suara saya kedengaran nggak ya? Ada Kak, clear agaknya. Sudah terjawab. Saya takut kalau jawab tuh kayak ke kemana-mana takutnya. Sesuai ya jawabannya Kak ya? Oke. Nah, kalau sesuai gini, saya mau ulang lagi Kak ya. Yang kakak akan lakukan adalah mendaftar, saya ulang lagi kakak ya. Cukup mendaftar dengan nama lengkap, username kakak, password kakak, dan pilihlah kodawil kakak. Kodawil pun nggak banyak pilihannya. Dan masukkan email kakak. Sehingga nanti hasil registrasinya juga masuk email. Itu satu hal. Setelah dapat username login kakak, dan juga kakak juga pasti ingat, kakak login. Nah, pada saat login, kakak nanti akan disuguhkan pilihan. Nah, ini yang saya bilang pelan-pelan ya. Sebelum dapat penggunaan modul di dalamnya, kakak harus memilih kelas terlebih dahulu, ABSD atau PBSD. Kemudian klik pilih. Jadi ini pilihannya Kak, ABSD atau PBSD. Gitu ya. Tadi, misalnya kalau saya pilih ABSD misalnya, tetapkan pilihan, jangan diklik dulu kalau belum pasti. Lalu pilihlah.
Nah, nanti kakak akan tampil ke dalam list, terus nanti kakak akan lihat lagi kakak sudah di HBST. Sampai di situ ya kak. Nah, nanti kakak tinggal lihat modul HBST kakak gitu loh. Nah, ini sementara mau contoh aja nih modulnya kakak isi gitu. Ini contoh ya kak, karena modul kita sendiri masih kita kumpulkan kak. Tapi secara sistem sudah running, konten masih kita paralel in progress mengupdate. Jadi nanti tinggal kakak lihat aja modul-modul yang kakak mau ikuti, dan nanti kakak isi, habis kakak isi nanti kakak submit gitu. Kalau yang ketinggalan itulah petunjuk sederhananya. Nanti video ini kan direkam, nanti kakak bisa ulang-ulangi nih cara tadi yang saya lakukan. Itu mungkin kak. Baik, kita lihat ada yang raise hand, Kak Pendeta Daniel Taja. Tapi sebelum Kak Pendeta Daniel Taja bertanya, sudah di-share di chat room absen untuk kita isi ya. Tolong kakak-kakak sambil ikuti. Ya, nggak apa-apa kalau nggak sempat isi sekarang, nanti agak-agak akhir atau pas sebelum tutup diisi. Tapi jangan lupa, karena kemungkinan begitu lewat sesi ini tutup, batas waktu untuk isi absen juga berakhir. Jadi sambil jalan ya, kalau boleh ya. Baik, kesempatan baik sekali ini Kak Pendeta Daniel Taja, silakan. Ya, selamat malam kakak-kakak semua, khususnya dari Klip Uni. Saya berterima kasih untuk penjelasan pada malam hari ini, dan mungkin ada satu yang mungkin perlu kepastian aja Kak, supaya sesuai dengan surat yang kami sudah turunkan ke direktur klub, bahwa atas dasar surat yang dari Uni itu kan tanggal 6 dan tanggal 7, dan saya lihat berubah sampai ke tanggal 8. Mungkin boleh diberikan penjelasan dulu Kak, karena banyak sudah dari kami punya peserta yang memang itu harus segera kita sampaikan dengan baik Kak. Mungkin itu Kak, karena yang di surat yang kami dapat itu 6 dan 7, terus kemudian kami teruskan juga adalah sesuai dengan 6 dan 7, dan sekarang mungkin jadi 6 sampai 8. Mungkin itu aja sih Kak, supaya sekarang secara ini supaya diklarifikasi saja mungkin. Terima kasih Kak. Iya, betul Kak Daniel. Izinkan saya untuk menanggapi. Sebenarnya di belakang saya juga ada banyak yang mau siap menanggapi. Tapi saya dulu mewakili, nanti mereka tambahkan jika kurang. Betul, surat yang turun adalah tanggal 6 dan 7. Ketika panitia berpikir bahwa akan cukupkah materi ini selesai dan efektif dengan 2 hari. Nah, kalau 2 hari itu hanya Vesper dan Sabat. Hanya Vesper dan Sabat. Itu akan menguras stamina dan mungkin kecapean mental teman-teman peserta yang pada akhirnya jadi tidak efektif acara ini. Begitu. Maka dari itu kami mohon maaf bahwa dengan berat hati tambah sesi lagi pada hari Minggu pagi. Ada sesi tambahan pada hari Minggu pagi. Jadi pertimbangan kenapa jadi 3 hari, harusnya cuma 2 hari, surat yang datang cuma 2. Itu pertimbangannya adalah keefektifan, bahwa akan lebih efektif, baik peserta, mungkin peserta tidak akan kecapean, karena materi yang harusnya di-share hari Sabat bisa di-share pada hari Minggu pagi. Itu pun di rundown hari Jumat akan sampai jam 9:30 kalau nggak salah. 9:30 Jumat. Itu sudah cukup capek teman-teman untuk ikut. Begitu. Di Sabat pagi ada sesi, Sabat sore juga ada sesi. Bayangkan kalau kita sikat terus, bisa. Dari sisi waktu pasti bisa. Cuma dari segi efektivitas kegiatan ini, mungkin nggak banyak yang peserta bisa dapatkan manfaatnya, begitu. Jadi mohon maaf sekali Kak Pendeta Daniel, eksekusi kegiatannya jadi beda dengan surat yang turun dari Pendeta Wenas di awal. Mohon maaf sekali. Jika berkenan mohon diterima klarifikasi ini. Kalau Kak, ada. Terima kasih banyak Kak. Hanya ini karena saya dalam beberapa hari ini mendapat telepon dan sekaligus secara japri Kak. Berhubung waktu itu kami juga sudah sampaikan sebenarnya itu di pengumuman kami sebelum ada surat itu adalah tanggal 6 sampai 8. Terus kemudian waktu disampaikan waktu itu jadi tanggal 6 dan 7, kami juga kami sampaikan lagi. Artinya kalau ini udah dipastikan bahwa sampai tanggal 8 Kak, supaya teman-teman nanti itu kakak-kakak yang sudah memang persiapkan waktu mereka Kak, artinya sudah lock itu Kak ya. Udah lock, benar-benar lock sampai up, karena ada yang mengatakan bahwa di hari yang sama juga kami ada seminar
untuk instruktur juga Kak, katanya begitu. Jadi artinya poin saya Kak, kalau memang kita sudah sepakati untuk sampai tanggal 8, saya berharap nanti kita jangan berubah lagi ya Kak, supaya itu kami punya informasi istilahnya itu kepada jemaat itu, kepada kakak-kakak itu benar-benar valid Kak. Terima kasih banyak Kakak. Siap, siap. Terima kasih banyak Kak Pendeta Daniel Taja, beliau adalah Direktur Jakarta Local Conference. Baik, terima kasih sekali. Ada banyak chat yang masuk. Saya coba bacakan yang sempat saya baca. Saya khawatir ada yang tidak sempat saya monitor. Ada pertanyaan ini. Saya sudah ikut CMT TRS. Kemarin ada para instruktur dan perwakilan dari setiap daerah conference dan wilayah, ada refresher. Nah, tanya lagi, apakah saya tetap harus ikut CMT? Begitu. Terus, apakah koordinator lini pelayanan PA UIKB itu akan mengadakan role sertifikasi? Gitu. Kalau pertanyaan yang pertama, walaupun sudah ikut TRS, kami anjurkan untuk tetap ikut, dianjurkan untuk bisa tetap ikut supaya gini, pembicara TRS akan beda dengan pembicara atau instruktur pada kelas CMT ini. Kan makin banyak materi yang kita dapat, pandangan dan wawasan kita akan semakin bertambah. Itu yang menjadi alasan, makanya panitia menganjurkan kakak-kakak yang sudah ikut TRS kemarin di 1-3 April untuk kembali bergabung di acara CMT 6-8 nanti. Kemudian, apakah PAUIKB akan melaksanakan role certification? Apakah itu direktur, apakah itu instruktur, apakah itu staf yang lain? Ya, PAUIKB akan mengadakannya rencana pada bulan Oktober nanti. Apakah itu instruktur, konselor, director, dan lain-lain akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Satu yang menarik adalah di saat kita akan ikut CMT ini, kita akan dapat nomor peserta, ID peserta. Nah, saat kita akan mengambil role, kalau tidak punya ID peserta yang basic staff training ini, mohon maaf tidak akan bisa lanjut ke role certification. Ini salah satu menjawab, ada yang bilang, Kak, saya sudah ikut EYMT, atau saya sudah ikut di tetangga uni kita. Kami menganjurkan untuk kembali bergabung mengikuti CMT ini, begitu. Supaya ID number yang kita miliki bisa kita bawa untuk ke sertifikasi PRAN yang akan diadakan pada Oktober nanti. Akan kita adakan pada Oktober nanti. Ada lagi pertanyaan yang sempat masuk. Apakah sama kita nonton via video e-learning itu dengan saat CMT nanti 6-8? Kalau e-learning itu Kak, kita akan belajar mandiri, kita akan belajar masing-masing. Semua modul yang nantinya akan dibahas di tanggal 6-8 nanti ada videonya. Dan itu jadi pendahuluan untuk kita masuk kelas. Gitu. Jadi akan sangat baik jika kita sudah mengerjakan modul, kita sudah tonton modul via video, kemudian kita akan ikuti classroom nanti. Nah ini lagi, Kak Weli, kan videonya banyak, ada 81. Waktu kami mungkin nggak banyak. Kalau kita nonton perbagian-bagian, apakah bisa diketahui, apakah ada indikator bahwa saya sudah menyelesaikan modul itu secara 100%. Saya cicil loh. Contoh modul klub dan organisasi. Saya nonton mungkin setengah jam. Nanti selanjutnya lagi saya balik nonton sampai selesai. Apakah ada indikator bahwa saya bisa tahu bahwa saya sudah komplit untuk satu modul itu? Mohon penjelasan. Oke Kak. Modulnya ini sebenarnya kontennya taruh di private YouTube ya. Private YouTube itu kalau kakak biasanya nontonnya pakai email ya, harusnya dia itu di tag ya Kak. Di tag kakak lagi terakhir nonton gimana, seperti kita nonton YouTube. Dia tadinya di bagian logistik, sudah diganti posisinya. Ketua kami adalah Kak Gustaf. Kelihatan nggak Kak? Di sini ada lagi berhenti di tengah-tengah dia Kak. Kelihatan ya Kak? Kelihatan ya? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Jadi nah, sebenarnya kalau kakak mau pace by pace atau mau balik lagi, mau forward juga, misalnya malas sekali nonton ini, saya udah ngerti lah, luar kepala saya juga sudah baca bertahun-tahun.
ya kakak forward juga nggak ada masalah. Karena poin kita di training ini adalah bagaimana mengelaborasi modul supaya lebih applicable ke jemaat masing-masing. Tetapi kalau modul ini videonya kakak lagi skip, itu dari video sendiri sudah mendetek kakak skip di mana. Nanti pada saat kakak join lagi, seperti yang saya tunjukin, ya ini langsung ke tempat terakhir kakak nonton gitu. Lalu kakak bisa continue gitu ya. Nah ini able ya, ini able untuk dilakukan seperti itu. Tapi kalau kakak capek, kakak fast forward juga nggak ada masalah. Yang penting adalah kakak memahami modulnya, kakak bisa menjawab pertanyaannya, dan kalau kakak rasa cukup tanpa harus bertanya, ya cukuplah buat kakak bawa pulang ke jemaat itu. Tapi kakak mau lebih, silakan bertanya, dan nanti instruktur akan menjawab sesuai dengan kedalaman pemahaman dari instruktur yang memberikan materi, karena instruktur kan sudah mendalami dulu nih sebelum memberikan materi. Mudah-mudahan itu cukup menjembatani ya. Kita nggak bisa bilang instruktur itu expert, tidak bisa bilang juga instruktur itu lebih paham, tapi minimal menjembatani diskusi gitu Kak. Karena kalaupun nanti pertanyaannya lebih advance lagi, kemungkinan instruktur juga akan diskusi. Karena instruktur juga agak-agak minim gitu pengetahuannya kan. Jadi bisa nanti phone a prank kah, nanti tanya sama siapa, instruktur akan menjawab hati-hati juga. Instruktur akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kakak. Jadi itu bebas ya Kak, bebas, mau di skip juga bebas, mau di forward juga bebas. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Willy. Di chatroom di monitor saya juga masuk pertanyaan, apa kita ada perkemahan lagi kah? Bagaimana yang ada di luar kota? Kak mohon maaf, CMT mungkin ada di luar perkemahan yang itu, tapi kerinduan kita sama Kak. Kita mau bisa berkumpul lagi dengan para Pathfinder, dengan para pembina dari mana saja. Dari mana saja. Nanti Kak Oswald akan info nanti kegiatan kumpul-kumpul PA Unibarat itu kapan yang waktu paling dekat. Kapan waktu paling dekat ada acara kumpul-kumpul outdoor. Tapi nanti Kak Oswald mau cari datanya, nanti Kak Oswald jawab. Ada lagi masuk pertanyaan dari di SKT. Kak, saya mau tanya, kita akan dibekali jadi trainer atau hanya sekedar mengerjakan tugas-tugas saja? Baik, kalau mungkin jadi trainer, harusnya acara basic staff training ini ada di lingkup Kondawil. Ada di lingkup Kondawil. Cuman kenapa ini dibikin di Uni? Para pengurus klip UIKB, Koordinator Lini Pelayanan Pemuda Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mau supaya semua berlangsung dengan teratur. Jadi ketika itu dieksekusi General Conference, kemudian dieksekusi di level divisi, kemudian turun ke level Uni dulu. Dan tahun depan CMT ini akan diadakan secara masif di semua Kondawil kita masing-masing sekarang. Apakah kita berlatih ini untuk jadi trainer? Saya asumsikan yang ditanya adalah event CMT tanggal 6 sampai 8. Nah, untuk jadi trainer itu ada di wilayah Direktur PA Kondawil kita masing-masing, Kak. Kita bisa ikut aja acara CMT ini. Nanti kalau mau bikin CMT di daerah conference atau wilayah kakak, nanti berhubungan dengan Direktur PA conference atau daerah atau wilayah tempat kita masing-masing. Nah, gitu. Untuk jadi instruktur ketika bikin di Kondawil kita masing-masing, CMT kita. Baik. Adakah lagi yang lewat? Saya mau ulang lagi Kak, supaya kita berulang-ulang ya Kak. Mudah-mudahan sambil saya memperbaiki sedikit-sedikit ini, sambil jalan berparalel. Jadi saya ulang lagi, kakak cukup registrasi. Setelah registrasi kakak dapat login, kakak coba login ya. Oke. Saya riset nama saya tadi, saya riset. Jadi ketika kakak belum memilih ABST dan PBST, inilah tampilan kakak. Kakak hanya bisa melihat pengumuman dan hanya bisa melihat peserta di wilayah kakak sendiri. Tuh, sepakat ya Kak ya? Sepakat sampai di sini. Lalu apa yang harus kakak lakukan? Follow instruction. Selamat datang Kak Willy. Dan sebelum gunakan modul, kakak harus memilih ABST atau PBST gitu ya. Nah ini pilihannya Kak, ABST atau PBST. Jadi tidak bisa dua-duanya, salah satu. Kemudian ketika kakak memilih, nanti modul-modul itu dan menu-menunya akan muncul. Kita contoh ya, kita pilih PBST. Saya kan Pathfinder ya, pilih PBST. Yes.
kakak akan mengikuti kelas PBST. Lalu modul kakak akan keluar. Nah, yang bisa kakak ikuti adalah mengikuti modul yang tadi sudah kita demokan ya. Lalu kemudian kakak nanti menunggu ketika sudah dapat hasil, ada nanti hasilnya gitu. Lalu nanti kakak mau lihat absensi, nanti kakak bisa lihat isi absensinya. Itulah bagian kakak menggunakan modul ini. Nanti pada saat berlanjut ke stage selanjutnya yaitu zooming, nanti diinformasikan lagi di halaman beranda. Oke, ini saya melengkapi lagi, lebih mematangkan lagi sambil memperbaiki sih sebenarnya. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan tidak bosan ya berulang Kak ya. Mantap, mantap Kak Willy. Baik, Kak, masih ada lagi pertanyaan? Kita masih buka ruang untuk nanya. Karena setelah onboarding day ini yang akan jawab pertanyaan adalah koordinator yang ada di daerah wilayah conference Kakak masing-masing. Kalau nanya malam ini bisa sampai langsung ke Kak Willy, atau bisa langsung ke ketua panitia, atau bisa langsung ke semua panitia. Ketika nanti acara ini lewat, yang akan jawab pertanyaan kakak-kakak adalah koordinator Pathfinder Adventure yang ada di wilayah kakak-kakak. Dia akan menjawab. Oh, ada di chat room, ada message masuk sebentar. Nah ini Kak, Kak mau nanya, kalau sudah ikut saya jelasin, tapi nggak apa-apa. Kak mau nanya, yang sudah pernah ikut PBSTC, apakah harus ikut lagi atau gimana Kak? Dalam artian yang nanya ini adalah seorang master guide. Kan basic staff training ini adalah prasyarat untuk bisa dilantik menjadi seorang master guide. Kalau beliau sudah pernah ikut, apakah perlu ikut lagi CMT ini? Saya sudah kebanyakan bicara. Kak Oswald dah, minta tolong tanggapi Kak. Ya, terima kasih Kak Eng. Saya perlu perkenalkan Kak Franky Sumarau dari DKKT, ini adalah Ketua Panitia Pelaksana CMT tingkat Uni. Dan puji Tuhan kita semua kerja bakti dari 10 conference daerah wilayah untuk mengadakan ini untuk kita semua. Jadi semoga dari kakak-kakak perwakilan 10 Kondawil ini bisa memberikan yang terbaik di CMT Basic Staff Training yang akan dilaksanakan saat ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga pada saat kita mengikuti AYMT banyak pertanyaan juga. Saya sudah ikut PBSTC dan ABSTC. Jadi ada istilah yang kita suka dengar ya, sharpening the saw ya. Jadi gergaji itu sebetulnya sudah tajam ya, tapi kalau kita tidak pertajam lagi, dia tidak akan berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Jadi saya juga kasih contoh tadi bahwa contohnya untuk pelajaran sekolah sahabat kita ya, kita mempelajari kembali beberapa pelajaran yang kita sudah pelajari mungkin beberapa tahun yang lalu, atau hal-hal yang related itu hanya beberapa kuartal yang sebelumnya. Jadi hal yang sama yang ditampilkan berbeda, saya pikir akan ada nilai plusnya untuk kita. Dan kedua, yang berbeda di CMT tingkat Uni di UIKB ini adalah akan lebih banyak interaksi dari peserta. Di beberapa kesempatan yang saya lihat, kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertanya, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ide gitu, karena terbatas dengan waktu. Jadi nanti pada saat classroom, tanggal 6 sampai tanggal 8, presenter itu sudah diinstruksikan untuk membahas mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Kemudian nanti di sana akan ada pertanyaan yang tentunya akan dimoderasi ya, dari peserta-peserta untuk membahas apa yang terjadi di klub, kemudian apa solusinya. Jadi kita akan lebih membuka ruang, kita akan lebih banyak untuk meminta apa yang terjadi di klub. Dengan demikian, peserta akan benar-benar equip menjadi leader. Jadi yang saya suka dengar itu bukan virtual leader ya, kita jadi field leader. Dan itu yang kita coba mulai di CMT tingkat Uni di UIKB. Mungkin itu Kak Eng. Baik, terima kasih banyak Kak Os. Dimengerti ya penjelasannya ya. Kenapa harus ikut lagi? Nah, itu kita mau tajamkan parang ini. Gitu. Selain itu kita akan tambah pengetahuan karena instruknya beda, pasti background-nya beda. Mungkin kakak-kakak akan heran kenapa dia ada di daerah lain akan mengajar di sini, karena kalau Ustaz bilang kita kerja bakti dari 10 Kondawil ini kita bergabung di kegiatan PBSTC, tidak ada yang tidak terwakili. Gitu. Jadi kita akan ketemu teman-teman dari banyak wilayah. Oke. Kemudian ada yang nanya dari DKI, Kak masih bolehkah ganti modul? Kalau ganti modul kan ada 8 plus 1. Itu harus diisi pergantian. Tapi kemungkinan pertanyaannya, kalau sudah keliru, dia pilih ABST padahal pengen PBST, itu mungkin ya.
sudah dijelasin Kak Welly bahwa boleh, tapi sebaiknya santai saja memilih. Santai saja memilih, begitu. Tapi prinsipnya mau diganti bisa, tetapi akan ada kerjaan tambahan. Tapi bisa. Kemudian kakak-kakak di Kondawi masing-masing tolong berkoordinasi, karena menurut pendapat panitia, ini akan ada 70-80% akan pilih Pathfinder Basic Staff Training. Adventurer itu mungkin hanya akan dipilih oleh 30-40% yang akan pilih. Jadi bagi-bagi. Kenapa? Kita perlu berbagi sumber daya di Kondawil kita masing-masing. Jadi tidak semua menumpuk di Pathfinder. Ada sumber daya juga yang akan kita bekali untuk mendampingi adik-adik adventurer. Jangan semua, kalau boleh, jangan semua ke Pathfinder. Walaupun ini berhubungan dengan minat dan pelayanan. Begitu. Tetapi sebaiknya kita bagi-bagi. Jangan terlalu banyak numpuk di Pathfinder Basic Staff Training. Alokasilah sebagian untuk adventurer. Kemudian Kak mau bertanya, pada saat nonton video modul bisa di skip dan di forward. Pertanyaannya yang akan kita isi dilihat di mana Kakak? Oh, oke. Pertanyaan itu saya asumsikan bahwa itu adalah tugas yang diberikan oleh instruktur. Itu mungkin yang dimaksud. Kak bersabar aja. Nanti tanggal berapa itu ya tadi? Sebentar. E-learning itu akan dimulai tanggal 19 April, akan ditutup 3 Mei. Sabar Kak, sampai tanggal 19 kita akan, Kak Welly akan upload semua video pembelajaran dan kita akan ikuti sampai selesai. Akan ketemu tugas yang Kakak nantikan. Sabar Kak ya. Oke. Kemudian dari Kak Ronald. Kak, apakah dapat sertifikat secara online? Oh, sertifikat. Pasti Kak. Sertifikat akan diberikan kepada yang komplit. Ini bukan nggak tamat lulus, nggak lulus Kak. Nggak. Ini hanya komplit atau incomplete. Nah, kalau incomplete maksudnya ada tugas yang belum selesai saya kerjakan. Di bulan Oktober nanti, Uni juga masih akan mengadakan sertifikasi peran, role certification, dan CMT juga. Bisa dilanjut di situ. Jadi tidak lagi mulai dari awal, hanya untuk bikin komplit. Kenapa? Kita akan bisa lanjut di sana. Karena data kita akan sama, web yang kita gunakan akan sama Kak, dengan yang akan kita gunakan pada bulan Oktober nanti. Gitu. Jadi ID kita tidak akan hilang, ID kita akan lanjut. Semoga beberapa tahun ke depan pun. Terima kasih Kak Franky. Makasih. Oh iya, karena ya beliau yang nanya. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, present. Kakak-kakak jangan live dulu ya, masih ada 285. Karena setelah ini panitia akan memberikan informasi tentang syarat atau aturan-aturan yang perlu kita patuhi untuk bisa ikuti kegiatan ini. Konferensi Jawa Barat, Kak David Riki. Kak David silakan, Kak. Kak David lagi raise hand. Ya. Terima kasih Kak. Suara saya kedengeran nggak? Jelas Kak. Oke. Pertanyaannya, misalnya kita ikutin CMT ini, ada dua pilihan, ABSTC dan PBSTC. Kita pilih salah satu. Pertanyaan yang pertama, untuk CMT ini, tingkat Uni ini, ada fase 1 dan fase 2 atau selanjutnya? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pada saat ini misalnya saya mengikuti ABSTC dan tahun depan PBSTC. Nah, itu apakah ada seperti ini lagi atau yang lainnya? Terima kasih. Baik. Kak Oswald di belakang nanti tolong backup saya ya. Fase 1 dan fase 2. Yang saya tangkap fase 1 fase 2 adalah fase 1 adalah basic staff training. Fase 2-nya adalah role certification. Itu yang saya tangkap kali ya. Jadi fase pertama adalah basic staff training. Kita tidak akan bisa ikut sertifikasi peran. Apakah itu direktur, instruktur, dia counselor, apalagi yang satu. Kita tidak akan bisa ikut sertifikasi peran itu kalau nggak ikut basic staff training yang CMT ini. Begitu. Kemudian kalau tahun ini saya ikut Pathfinder Basic Staff Training, bisakah tahun depan kita ikut yang adventurer? Sangat bisa kan?
sangat bisa. Jadi tahun depan ini kan kita masih full, masih konsentrasikan di Uni. Tapi tahun depan akan secara masif kita akan buat di setiap conference daerah wilayah kita masing-masing. Bukan Uni lagi yang handle, gitu. Ini kebetulan Uni handle karena dia baru di launching sama divisi. Jadi kita bertahap dia turun, begitu. Jadi kita kalau bilang terlambat, tak juga terlalu terlambat. Baru Maret kemarin kok program ini di launching, gitu. Gitu Kak. Apakah bisa ditangkap, Pak David? Ya, berarti untuk tahun depan, misalnya saya ikut sekarang ABSTC, PBSTC-nya tahun depan bukan Uni lagi yang menjalankan, tetapi Kordawil masing-masing. Benar, benar. Itu nggak menurunkan standar nanti, karena ini yang pertama yang buat adalah Uni, gitu. Menurut saya tidak juga, Kak. Tidak menurunkan standar. Bukan berarti para instruktur yang akan tampil pada 6-8 ini adalah yang terhebat dalam tanda kutip, enggak juga, Kak. Kita punya Tuhan yang hebat, yang Tuhan bisa gunakan siapapun instruktur untuk akan menjadi membawa banyak manfaat dan berkat untuk para Pathfinder, adventurer di klub kita masing-masing, Kak. Gitu. Ya, oke, saya setuju seperti itu karena ada aja pandangan yang, karena yang nyelengarain Kordawil secara tingkatan lebih ini di bawah Uni. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak David, Ricky. Oke. Kak Eng, boleh tambah silakan. sedikit? Ya, jadi terima kasih Angkat Kak David yang sudah bertanya. Mungkin melengkapi jawaban Kak Eng. Yang pertama, bulan Oktober-November nanti kita akan adakan role certification, instructor, counselor, secretary, treasurer, untuk role certification ya. Dan itu prerequisite-nya adalah CMT BST saat ini yang diajarkan. Nah, kita juga akan membuat CMT BST di bulan Oktober. Tapi tentunya karena itu dilaksanakan bersamaan, tidak bisa peserta yang saat itu CMT BST, kemudian dia mengambil lagi yang role certification, karena dia harus selesaikan dulu yang BST, baru ambil role certification. Kenapa kita adakan lagi BST di bulan Oktober? Mungkin saja nanti sudah mendekati pelantikan Master Guide. Prasyarat untuk dilantik sebagai Master Guide adalah harus menyelesaikan sertifikasi BST. Jadi itu sebabnya kita adakan 2 kali CMT BST, Basic Staff Training ya, bulan April, Mei, dan bulan Oktober, November. Kemudian concern Kak David tadi valid ya. Itu sebabnya kita tidak tersentralize di satu kondawil untuk pelaksanaan peserta ini. Instrukturnya tersebar di 10 kondawil. Dan kemarin kita sudah mengikut sertakan ada sekitar 144, termasuk Kak David Ricky juga, mengikuti refresher di tingkat divisi. Jadi bayangkan ada lebih dari 10 dari masing-masing kondawil ini akan menjadi tenaga yang fresh untuk masif BST tahun depan gitu. Jadi saya pikir tidak perlu khawatir. Saya juga masih perlu banyak belajar, Kak Eng juga dan kakak-kakak yang lain. Jadi tidak ada level yang berbeda. Jadi kita mengikut sertakan kemarin di TRS cukup banyak dan itu akan menjadi tenaga untuk mengajar tahun depan di konferensi daerah wilayah. Balik ke Kak Eng. Mudah-mudahan sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kau selalu backup saya, mantap. Ada satu pertanyaan lewat chat room. Mohon maaf, saya tidak akan edit pertanyaannya. Pertanyaan demikian. Misalnya pin atau kaos atau yang lain. Pertanyaan begini. Kak mau tanya, selain sertifikat online, kita dapat apa lagi? Misalnya pin atau kaos atau yang lain. Supaya ada kenang-kenangan, Kak. Event orang mesti bayar, tapi senang kalau ada kenang-kenangan. Kak Esron. Nah, ini wilayahnya Kak Esron. Ada, Kak. Kita nanti akan siapin pin atau kaos, tapi dengan pre-order akan ada pesan dan bayar di depan. Mana Kak Esron? Kak Esron online, Kak? Oh, Kak Esron nggak ada. Ada, Kak. Rencana panitia akan menyiapin. Sertifikat yang tercetak pun bisa. Sertifikat yang tercetak. Kan mungkin sertifikat panitia akan dikirim via email. Nanti cetak masing-masing. Tapi kan kalau cetak masing-masing, nanti kertasnya beda. Suka-suka kita dong. Atau printernya nggak pas. Gitu. Panitia akan menyiapkan sertifikat yang di-print. Yang di-print dengan tanda tangan basah. Tangan PDTWNAS yang akan tanda tangan. Karena di level Uni. Nanti akan dilihat tanda tangannya. Dan itu akan ditandatangani. Dan panitia menawarkan untuk dicetak. Kemudian dikirim. Ya walaupun akan pakai ongkos kirim, Kak. Nah, gitu. Tapi sudah terpikir oleh panitia untuk, makanya saya berani konfirmasi bahwa itu ada entah pin, entah kaos. Entah pin, entah kaos. Entah sertifikat yang di print. Akan disiapin.
Kalau enggak, hujani panitia dengan pertanyaan. Kenapa enggak tepati janji? Gitu. Tapi lagi-lagi pre-order. Pesan di depan sekalian bayar. Pesan di depan sekalian bayar. Baik. Ada lagi kakak-kakak yang mau bertanya? Kak Eng, ini ada Oh ya, pertanyaan. Mungkin Kak Eng bisa jawab, tapi saya baca yang dari Kak Yadi dan Kak Citra. Saat menonton video di modul bisa di-skip dan di-forward dan bebas. Nah, pertanyaannya yang untuk kita isi dilihat di mana, Kakak? Saya kira ini lebih enak ke Kak Weli. Karena Kak Weli paling tahu letaknya ada di mana. Apakah mau taruh di bawah video itu atau di mana? Kak Weli minta tolong. Sorry Kak, pertanyaannya apa Kak ya? Saya lagi nggak konsen. Oh, jadi gini, kan tadi memang kita tidak memiliki functionality untuk track ya, kalau nonton itu full atau dia skip gitu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan yang harus dijawab di apa section di bawah, itu pertanyaannya ada di segmen mana di video gitu. Oh, nggak bisa Kak. Harus nonton semua, memang harus nonton semua berarti. Gini Kak, memang ada ide yang mau kita bisa sistematiskan videonya Kak. Cuman mau jujur-jujuran aja. Secanggih itu persiapannya nggak cepat. Jadi kemarin kita mau supaya cepat aja, kita pakai video yang dari YouTube. Nah, kalau mau video yang bisa kita track sebagaimana CBT pada umumnya, video itu sebenarnya harus kita embedkan di server kita sendiri. Sehingga kita bisa track minute by minute, second by second-nya, kita bisa track dia belum kelar atau belum. Itu sebenarnya kalau di online-online, psikotes online tuh sudah lazim. Nah, sementara ini kita belum punya fitur itu, Kak. Tapi ke depannya kita akan pertahankan platform ini janji Kaos ya. Kaos nanti kalau janjinya nggak ditepati, ya tagih sama dia gitu ya. Jadi kita tidak akan leburkan lagi platform ini, karena kan biasanya kalau sudah aktif hilang gitu ya. Kita mau ini lifetime, karena setiap kegiatan Pathfinder Indonesia ini ada subdomainnya seperti CMT. Tetapi informasi lengkapnya di Pathfinder Indonesia. Kemudian CMT ini sendiri, ini tetap ada, akan dipakai untuk masing-masing kodawil. Nanti kodawil akan punya menu tampilan berdasarkan kodawil, jadi tidak campur datanya. Yang notabene seperti sekarang juga tidak campur sih sebenarnya. Jadi ini akan lifetime sebenarnya, ini akan lifetime, dan pada saat berjalannya waktu kita akan kembangkan, kita develop lebih smart lagi ya, mudah-mudahan. Kemudian data ini tetap eksis. Nah, yang menarik adalah di data ini, kakak bisa lihat, saya baru tambahkan juga, ada ID peserta yang bisa firm, fix, official, bahwa ini kakak bisa klaim bahwa saya sudah pernah ikut PBST, saya sudah pernah ikut CMT, ini nomor ID saya. Kakak capture lah nomor kakak di sini gitu. Jadi ini auto generate, kalau kakak bisa lihat, kelihatan ya kak ya? Kelihatan nggak? Ada ID peserta. Kelihatan kak? Ada ya? Tolong diangkut Kak. Kelihatan Kak. Maaf Kak. Jadi biasanya kan kita punya kelemahan ya, kalau kita mau tamat master guide, mau PBST Uni, mau PBST conference atau wilayah, suka hilang catatannya. Kalau di sini enggak Kak. Kalau di sini akan bertahan dan running number ini akan ribuan bahkan puluhan ribu akan bertambah. Jadi kakak keep aja nomornya, kakak bisa klaim, saya mau sertifikat saya. Nah, bicara sertifikat, nanti ada fitur di beranda atau di halaman depan, kakak bisa download sertifikatnya. Ada sertifikat kehadiran, ada sertifikat mengikuti modul PBST atau EBST. Yang Kampori lalu kita bikin otomatis, nanti kita juga bikin otomatis yang bisa self-service download sendiri. Dan sudah tertera nomornya, itu nanti kita bisa clear, kakak bisa bebas mengulang-ulang downloadnya itu bisa. Jadi pertama ada platform ini akan kita pertahankan, platform ini akan kita kembangkan, dan bahkan data di dalamnya harusnya officially itu bertahan sampai selanjutnya. Mudah-mudahan sampai Tuhan datang. Mungkin itu Kak, terima kasih. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau menanggapi
mau menanggapi yang ditanyakan tadi? Saya lagi, siapa kakak saya? Adakah lagi yang mau bertanya? Oh, Yang jelas sudah ketemu bahwa kalau kita nonton, mesti nonton semua sampai selesai, jangan di skip begitu. Jangan khawatir, kita tidak monetize kok YouTube ini, video ini, tidak dapat apa-apa. Sorry Kak Eng, itu juga tidak lama, tidak berjam-jam gitu. Itu rata-rata 30 menit. Jadi sayang kalau di skip gitu ya. Ya sayang aja gitu. Materinya juga menarik, kita sudah review dan semoga bisa ditonton secara utuh gitu. Ini spoiler aja. Iya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah selesai. Mulai lega kami dengan Kak Willy kalau sudah selesai. Artinya sejauh ini ada 285 partisipan atau yang isi nama di absen sudah paham yang kita sampaikan malam hari ini. Minimal sudah akan terwakili di 10 kondawil bahwa ada yang sudah mengikuti dan kita akan saling share informasi di grup WA kondawil kita masing-masing sehubungan dengan CMT ini. Gitu. Ada lagi? Sebelum kita pindah ke MC untuk melanjutkan acara selanjutnya. Oh, yang dimaksud dengan skip dan forward tadi. Iya. Sebaiknya ditonton secara utuh. Biasanya nanti bertanya bertubi-tubi nanti malam Kak pakai WhatsApp. Iya. Dan minta tolong kalau boleh jangan kirim ke panitia UIKB ya. Kondawil kita masing-masing ya pertanyaannya ya. Di situ saja dulu yang nggak solve baru digeser. Gitu. Iya, betul Kak. Gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kak mau nanya, kalau mau ganti conference, ini pengen pindah keanggotaan Kak ini. Maaf, maksud saya dia salah waktu pick list, Kak Willy waktu pick list salah pilih. Mungkin mau isi KJKT kepilih apa ya yang mirip KJKT? KJB kah? Yang mungkin ada di urutan yang sama, salah klik atau mungkin karena ada orang yang jempol semua. Maksudnya jempolnya gede atau jari telunjuknya gede, salah pencet gitu. Dan mesti ganti. Itu mau minta tolong ke siapa? Atau kalau mau salah ketik, mau edit nama itu gimana caranya? Gitu. Karena mohon maaf di daerah kami DKKT ada satu pendaftar yang daftar sampai 8 kali, Kak. Nanti kami akan bersih-bersih di DKKT. Sampai 8 kali. Mendaftar nama yang sama, user yang sama gitu. Nanti bersih. Silakan Kak. Jadi pertama mengenai conference ini clear ya Kak, tidak ada edit conference di profile. Nanti kan kita berikan fitur untuk edit profile, di mana Kakak bisa mengedit data registrasi Kakak, akan menambahkan informasi pribadi Kakak sesuai dengan profil yang disediakan. Itu Kakak bisa edit sendiri. Tapi untuk yang conference, kami tidak kasih untuk diedit. Jadi seandainya Kakak sudah salah pilih conference, segeralah info ke saya. Ke siapapun, ke saya langsung juga oke. Akan saya langsung ganti tukar dengan yang sesuai. Karena gini Kak, sempat Kakak lama-lama nanti masuk ke conference itu, nanti ditanya sama pendetanya, pindah Jo, so pindah lama toh. Nah, nanti takutnya begitu Kak. Nanti ada lagi conference bilang, ini orang kita belum kenal, nanti kenalan dulu. Nah, lebih baik segera ganti Kak, sebelum nanti ditanya-tanya. Karena tidak bisa diedit gitu. Nah, kedua, Kondawil nanti punya PIC. Seperti Kak Franky bilang, nanti Kondawil itu punya fitur bisa hapus-hapus data. Tapi nanti kita harus koordinasi kuat ya, jangan salah hapus. Dan juga bisa edit data untuk satu conference dia atau satu daerah dia. Kondawil ada VIC-nya, nanti dia akan manage karena banyak juga yang double-double. Kenapa double-double? Ya inilah Kak. Biasanya kalau online registration ini kan ada kunciannya. Biasanya kalau nggak email kita kunci, nomor handphone kita kunci, atau nomor KTP kita kunci. Tapi semuanya tidak kita kunci saat ini. Karena kita mau supaya bebas ya.
tapi nanti di belakang kita akan bersih-bersih, betul kata Kak Franky. Kita akan kasih PIC Kondawil untuk bersih-bersih daerah dia. Yang notabene dia pasti kenal dong daerah dia, gitu kan. Jadi kalau butuh apa-apa kontak saya, terutama masalah salah pilih Kondawil, segera informasikan supaya saya segera switch gitu kan. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, Kak Willy, terima kasih. Tadi saya sempat lihat ada Kak Dr. Raymond Sakul dari Konferensi Jawa Barat angkat tangan. Cuman masih ada kan, Kak Dokter? Iya, selamat malam Kak. Monggo Kak, silakan. Tadi saya cuma mengamati apa yang sudah dibahas. Tapi usul, maaf, ini dulu. Tahun ini apa saya konfirmasi dulu. Tahun ini hanya yang melaksanakan hanya Uni Indonesia Kawasan Barat Kak ya. Tahun depan sudah dilepas ke masing-masing daerah dan konferensi. Benar. Oke, itu saja Kak konfirmasi. Siap. Terima kasih Kakak Pembina Senior dari Konferensi Jawa Barat. Oke. Ada lagi mau memberikan pertanyaan? Silakan, mumpung masih bisa. Mumpung masih bisa. Ini bisa langsung nanya ke Kak Willy. Syukur-syukur beliau buka pintu kayak tadi. Lapor aja ke saya, nanti saya edit konferensi daerahnya. Jangan lama-lama. Gitu. Karena kalau Anda nyasar ya itu tadi mau pindah wilayah Kak, mau pindah gereja Kak, kemudian kakak-kakak akan masuk kepada akan dibawa koordinator oleh orang yang tidak tepat, bukan tidak tepat sih, tapi bukan yang membawahi conference kakak gitu. Kalau sudah share siapa koordinator PA junior yang ada di Kondawil kita masing-masing. Yang pertama itu untuk yang adventurer, yang kedua untuk yang Pathfinder. Bisa berhubungan dengan mereka. Kemungkinan mereka sebagian besar kakak-kakak yang ada di Kondawil mengenal mereka. Kalau enggak, hanya direktur PA masing-masing untuk minta kontak mereka. Gitu. Oh iya, Kak Raymond sudah di Palangkaraya. Saya cuma ingat-ingat beliau di Jawa Barat. Kami sudah sama-sama orang Kalimantan dengan Kak Raymond. Doakan terus Rumah Sakit Palangkaraya, dia progresnya jalan cepat sekali. Oh mohon maaf, itu cuma iklan karena tidak berhubungan dengan CMT. Tapi kita akan tetap doakan. Baik, adakah lagi yang mau ditanyakan? Belum terlalu capek kan ya? Baru hari Selasa. Baik, kalau sudah tidak ada, kami akan kembalikan kepada kakak MC yang sebentar. Adakah lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Ada? Silakan, mumpung diberikan kesempatan. Sebelum Kak Astrid ambil alih lagi. Kelihatannya sudah tidak ada ya. Mau tanya Kak, satu. Oh Kak Boni, silakan Kak Boni. Kalau dia bukan Master Guide, masih calon Master Guide atau masih Pathfinder, tidak disarankan untuk ikut ini ya? Atau boleh? Hanya dapat materinya ini? Basic staff training itu idealnya yang mengikuti adalah kelas pemimpin, calon pemimpin utama dan para pemimpin utama Kak. Jadi bisa dianjurkan untuk adik-adik para kelas pemimpin untuk bergabung, untuk ikut. Karena mungkin ketika mereka sudah jadi CMG, itu sudah mungkin kelas 3, kelas 2 atau kelas 3 SMA yang waktunya sudah sangat padat. Gitu. Oh, iya. Mumpung mereka mungkin masih kelas 1 atau kelas 2, waktu mereka masih banyak, anjurkan aja untuk ikut. Jadi di bawah itu tidak bisa ikut ya, maksudnya kalau di bawahnya pemimpin? Dianjurkan di manual kelas pemimpin ke atas, Kak. Oh iya, iya. Ikut basic staff training. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi? Nggak enak soalnya lihat wajah saya lama-lama. Lihat Kak Astrid lah, biar agak segar. Malam-malam lagi. Baik. Kak Willy, ada closing statement yang lain boleh lupa, tetapi ada yang nggak boleh dilupakan, Kak Willy? Ada yang mau disampaikan? Ya, closing statement-nya adalah silakan digunakan segera, jangan pada saat ujung-ujung periodnya baru digunakan. Kemudian
Kalau memang ada ide-ide atau saran, sampaikan langsung ke saya. Nanti kita mungkin share nomor WhatsApp ya Kak ya. Ada link tree nomor WhatsApp harusnya nanti. Lalu kalau butuh bantuan, saya sarankan nanyanya pas makan siang, karena saya juga kerja di kantor. Jadi silakan feel free, gunakan, dan tolong perhatikan di beranda. Beranda itu nanti akan, maaf kalau saya bilang, mendisiplin kita gitu ya. Bagaimana kita follow instruction di beranda. Jadi di situ nanti pengumumannya jelas. Jadi nggak usah tanya pun kalau dari beranda sudah jelas, harusnya kakak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu mungkin Kak Preki, terima kasih. Sip, terima kasih banyak Kak Willy. Saya tidak pernah ditambahkan lagi. Dan itu sudah closing statement beliau. Cuman jangan lupa isi absennya, jangan lupa isi absen. Baik, layar berikut kami berikan kepada Kak Astrid. Silakan Kak. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kakak Prengki dan Kakak Welly yang telah menjelaskan mengenai kiat-kiat atau cara-caranya untuk kegiatan kita nantinya. Dan kita akan langsung lanjut saja ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penjelasan mengenai hal-hal yang harus kita perhatikan terkait syarat dan peraturan selama kegiatan yang akan berlangsung nantinya. Untuk itu, saya persilakan langsung kepada Kak Norman untuk menjelaskan kepada kita saat ini. Kepada Kak Norman, dipersilahkan. Oke, selamat malam kakak-kakak. Mudah-mudahan masih segar ya kakak-kakak ya. Barusan ada tahu bulat lewat, jadi kalau ada tahu bulat di daerah kakak boleh dicemil-cemilin dulu kakak-kakak ya. Oke, kita masuk ke dalam sesi untuk rules, terms, and condition-nya selama kita classroom kakak-kakak. Nah, yang paling penting adalah sebelum aku mau nyampaikan rules dan TNC-nya, minta dengan sangat untuk kesediaan waktu kakak-kakak tanggal 6 sampai 8 Mei nantinya. Ada kan kita tanggal 6 jam 7, jam setengah 8 malam sampai jam 7 sampai jam setengah 9 kalau nggak salah, atau ya kalau tidak salah. Lalu di hari Sabatnya kita akan 1 harian, dan di hari Minggunya kita akan setengah hari. Nah, dimohon kepada kakak-kakak untuk menyiapkan baik secara fisik dan juga secara waktunya supaya jangan ada yang kendala-kendala nantinya begitu ya, supaya dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk rules-nya sendiri, kebetulan ini rules Zoom kita pada umumnya yang sederhana gitu ya. Jadi pastikan ketika masuk ke dalam Zoom, mikrofonnya di-mute. Mana tahu baik-baik pas masuk mikrofonnya lupa di-mute, ada suara tahu bulat seperti tadi ya, atau mungkin ada suara motor-motor berseleriwan gitu kan. Jadi agak kurang elok lah untuk didengar. Lalu yang kedua, pastikan untuk menyalakan kamera jika kondisi memungkinkan. Lalu menggunakan background zoom yang nanti disediakan oleh panitia. Lalu yang ketiga adalah tolong diperhatikan dress code yang harus digunakan. Nanti akan diumumkan oleh panitia, karena contohnya di hari Jumat kita akan menggunakan dress code seragam Pathfinder tipe A dan menggunakan kacu. Lalu di Sabat paginya juga kita akan menggunakan tipe A menggunakan kacu. Di Sabat siangnya untuk kelas Sabat siang kita akan menggunakan tipe B tapi dengan kacu, sehingga nanti di hari Minggunya juga kita akan menggunakan tipe B kaos dengan kacu tentunya. Nah, ini kita buat seperti ini supaya seragam kita nggak kesengan dipakai dan akhirnya nggak dicuci-cuci ya kakak-kakak ya, supaya seragamnya juga boleh dicuci gitu, tetap fresh, dan kita juga bisa mengikuti kelas dengan baik selama CMT berlangsung. Dan rules yang selanjutnya adalah selama kita mengikuti CMT, ketika masuk ke dalam Zoom, tolong gunakan kode yang tadi ada Kak Willy sudah sebutkan, tuh ada kode khususnya. Kalau saya, kalau dilihat di web tuh dapat kodenya, dapat ID pesertanya 22B 04077. Nah, itu yang kita gunakan di depan, lalu strip dengan nama. Kenapa ini? Untuk mengidentifikasi bahwa kakak-kakak adalah benar dari bagian dari yang mengikuti CMT kita tanggal 6 sampai 8 Mei. Nah, yang terakhir ada sebuah rules yang ada sebuah terms and condition yang harus kita penuhi, yaitu agar bisa komplit keseluruhan acara kita, keseluruhan kelas kita kan mulai dari modul yang secara online ya, lalu dirangkumkan semua dalam tanggal 6 sampai tanggal 8 dalam classroom. Nah, supaya komplit semuanya, mohon kepada kakak-kakak untuk mengingat bahwa jawaban-jawabannya jangan lupa disubmit, dan portofolionya juga jangan lupa untuk diisi.
supaya menjadi sebuah keseluruhan, sebuah kesatuan yang utuh dan kita bisa dapat menjalankan program ini dengan baik. Demikian, mungkin kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya, nanti Kak Eng yang jawab, ya, nah jadi Kak Eng lagi yang jawab. Ya, demikian dari saya, terima kasih, kita kembalikan kepada Kak Astrid. Oke, baiklah Kak Roman. Itu dia tadi serangkaian acara kita dari awal hingga akhir tentang onboarding day ini. Jadi semoga yang tadi sudah disampaikan dan yang kita sudah dengar, semoga itu kita bisa sampaikan kepada kakak-kakak yang lainnya supaya tidak ada yang luput dari informasi ini ya, sehingga kita bisa berjalan dengan lancar di saat kegiatan nantinya. Oke, baiklah. Untuk menutup acara ini, nanti di akhir acara kita akan foto bersama, jadi kakak untuk tetap stay di sini, karena kita akan melakukan dokumentasi, dan pada saat ini kita akan menutup serangkaian acara kita pada hari ini. Untuk itu saya minta kesediaan dari Kak Santi untuk doa tutup acara pada hari ini. Untuk Kak Santi, dipersilahkan. Terima kasih Kak Astrid. Baiklah kakak-kakak sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hingga saat ini. Saat ini kami sudah sama-sama berkumpul di sini, kami sudah mendengar pemaparan mengenai CMT yang akan kami lakukan nantinya. Kiranya Engkau memberikan kepada masing-masing kami akal budi, hikmat, kebijaksanaan, agar kami dapat menghidupkan semua apa yang telah dan yang akan kami pelajari nantinya di jemaat kami masing-masing. Ya Bapak, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang sisa malam yang akan kami lalui ini. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami. Jadilah kehendak atas kami, bukan kehendak kami yang jadi, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih Kak Santi untuk doanya. Untuk itu, serangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Nah, sekarang kita akan foto bersama. Jadi kepada kakak-kakak semuanya, boleh dibuka kameranya, tunjukkan muka ganteng cantiknya, untuk kita bisa mendokumentasikan acara kita hari ini. Untuk itu, Kakak Panitia boleh standby untuk foto kita semuanya. Ya. Kaos atau kartu ini? Kaeng bukan Kaeng. Buka tempatnya dulu kalau begitu. Sebentar. Nanti dibuka tempatnya. Di sini kita ada berapa screen? Kita masih ada 200. Bentar. Kita masih ada 242 partisipan. Jadi di sini ada 10 screen, mantap. Amir paling depan. Gitu. Kita akan berfoto tapi 10 kali. Saya sudah sebut nama, harusnya jangan disebut supaya bisa berikan senyuman paling baik, karena kita nggak tahu kita ada di mana, hanya saya yang tahu. Kita ada di mana. Baik, kita mulai dengan screen yang pertama, memberikan senyuman terbaik. 1 2 3. Ya, 1. Kita pindah kepada screen yang kedua. Kita pindah pada layar yang kedua. Layar yang kedua. Oke. Layar yang kedua. Ada sisi Kak David paling kiri di atas. Wah, ada Kak Fian dari Bandung. 1 2 3. Oke, ada Kak Fandi di situ. Kita pindah pada screen yang ketiga. Screen yang ketiga. Ada Kak Marsal di sini. 1 2 3. Oke. Selanjutnya Kak Marsal. Screen yang keempat. Screen yang keempat. Oke, ada Kak Etin Manulang dan kawan. Oh, Kak Sinta ada Kak Santi ada di sini. Kakak 2 tutup. 1 2. Oke. Screen yang keempat. Kita pindah ke 5. Screen yang kelima. Ada siapa di sini?
Screen, kita pindah screen yang kelima. Oh, ada Kak Yan dan kawan-kawan. Oh, sudah nggak buka kamera, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Screen yang kelima lewat, lanjut screen yang keenam. Lanjut yang keenam. Oh, ada Kak Kiri di sini. Oke. Kita pindah pada screen yang ke-7. Nanti di-share dokumentasi ini. Saya rasa kaos ini kirim chat ketutup monitor aku. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, screen ke-7. Oke, masih ada 2 lagi, 8 dan 9. 8. Screen ke-8. Kak Beverly Karyo ada di sini. Oke. Yang terakhir ke-9. Oke. Kak Astrid, silakan. Oke, terima kasih Kak Franky. Oke, untuk itu acara kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Selamat mengikuti serangkaian seluruh acara CMT, ABST, dan PBST selanjutnya. Dan sampai bertemu di Zoom dan di Classroom selanjutnya mungkin di tanggal 6-8 Mei. Sekian acara kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Os. Terima kasih Panitia. Terima kasih Kak Eng. Terima kasih Kak Os. Terima kasih Kak Eng. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Astrid, kasih. Terima kasih banyak. Berkati semua. Happy CMT. Terima kasih semuanya. Berkati. Kak Friska, Terima Kak Friska, kasih. ada yang kedip-kedip alami atau apa itu Kak Friska? Nggak ada lagi? Norman. Oh, Kak Sem. Makasih Kak Engki, makasih Kak. Sama Bang Amir. Biasa. Sama-sama. Terima kasih kakak-kakak. Zoom akan segera ditutup. Sampai ketemu virtual nanti. Selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, Kak Os. Bye. Terima Ya, kasih. Pendeta. Selamat malam, Selamat Kakak. malam.